Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musallian ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Para pemirsa yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini Selasa 22 Agustus 2023 berjumpa lagi dalam diskusi Duit Tunggal Politik masih bersama advokat muda kita yang energik dan visioner Bang Ahmad Khosinuddin Sarjana Hukum. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ahmad Khosinuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya semangat Anda kok kelihatannya lemes ini. Iya, ini suaranya nggak bagus ini kita di siaran ini. Iya, 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 iya. Bang Ahmad Khosinuddin, ini ada informasi yang saya kira ini menarik untuk kita coba cermati. Karena terkait dengan seberapa ini dinamika calon-calon presiden terkait dengan lembaga-lembaga survei sebagai komponen yang selalu dihadirkan sebagai bagian untuk menakar dan memperkuat elektabilitas dalam rangka untuk bisa meningkatkan daya tawar seperti apa nanti apa keterpilihan calon-calon yang ada ini memang benar-benar bisa akhirnya tinggi begitu. Yang dipicu oleh sinyalemennya Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang berspekulasi atau membuat simulasi ini ya dengan berbagai amatan terkait dengan seberapa jauh elektabilitas Ganjar dan elektabilitas Anies. Saya pernah menyampaikan ini di forum ulama ya. Kemungkinan pasangan Ganjar dengan Anies tentu ini akan menimbulkan beberapa kontraksi-kontraksi terutama psikologi masyarakat terkait dengan simbol Anies sebagai apa perubahan narasi perubahan yang diusung yang direpresentasikan dengan nama koalisinya, Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Apa ini yang menjadi catatan awal Anda nih terkait dengan sinyalemennya Pak Said Abdullah yang mencoba bersimulasi untuk memasangkan Ganjar dan Anies ini, Bang Ahmad Husdin? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Cak. Jadi kan kalau kita lihat eh, apa yang disampaikan oleh Said Abdullah itu tidak lepas dari hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan secara periodik ya, melalui wawancara tatap muka yang dimulai 27 Juli hingga 7 Agustus 2023, di mana respondennya itu kan sebanyak 1.364 yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Nah, di situ disebutkan margin of error-nya kurang lebih 2,65%, di mana tingkat kepercayaannya itu 95%. Nah, data itu yang dikuatkan itu kemudian dijelaskan bahwa eh, Capres Anies versus Ganjar itu memenangkan 1.136 dengan margin error 3%. Intinya suara Ganjar memang bagus, tapi tetap tidak boleh kemudian menganggap remeh suara Anies. Nah, karena itulah kemudian Said Abdullah yang menyatakan walaupun apa namanya Ganjar itu kuat, tapi tidak boleh menganggap remeh ya, menganggap remeh Anies Baswedan karena memang suara Anies juga cukup signifikan begitu ya untuk menjadi pesaing Ganjar, apalagi kalau ada persaingan dengan Prabowo. Maka mulailah ya eh, siapa namanya Said Abdullah mencoba wacana membayangkan gitu bahasanya kalau Ganjar kemudian bisa berpasangan dengan Anies, ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Jadi kutipannya demikian. Bagi kami, Anies Baswedan bukan kompetitor yang patut diremehkan. Beliau dengan Ganjar adalah sosok calon pemimpin yang cerdas. Keduanya sama-sama dalam satu alma mater. Apalagi jika keduanya bisa bergabung menjadi satu kekuatan, tentu akan makin bagus buat masa depan kepemimpinan nasional ke depan yang sama-sama anak muda, cerdas, dan energi. Nah, ini saya menarik, Cak. Saya akan coba kutip tanggapan netizen ya, terutama
tanggapan dari subscriber AK channel ya. Kalau saya kemudian mencoba ingin melihat tingkat elektabilitas pasangan Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo ini. Misalnya gini, hari ini baru saja pagi tadi Cak, melalui melalui channel kita ini AK channel, kita coba mau memotret itu. Dan pagi ini saya sudah membuat satu polling ya, dengan pertanyaan begini. Kira-kira 1 jam yang lalu ya, jika Anies Baswedan berpasangan dengan Ganjar Pranowo, apakah Anda akan tetap memilih Anies atau pilih yang lain? Nah, memang saya buka 3 jawaban dan saya ingin melihat ya responden terhadap 3 jawaban itu seperti apa. Dari 1.200 suara ya, ini baru 1 jam yang lalu. Dari 1.200 suara itu yang tetap memilih Anies 37%. Artinya pemilih setia Anies itu melihat bahwa siapapun calon Anies, saya akan tetap pilih Anies. Tapi tingkat keterpilihan Anies hanya 37%. Kemudian die hard atau pemilih Anies yang kemudian mempertimbangkan pilih yang lain kalau ternyata berpasangan dengan Ganjar, mungkin ya latar belakangnya karena sebelumnya memang pilih Anies itu inginkan perubahan, lah kok ternyata berpasangan dengan Ganjar, sementara Ganjar itu kan simbol melanjutkan bukan simbol perubahan. Itu ternyata pilih capres lain, saya tidak definitifkan apakah Prabowo atau capres yang lain, ternyata hanya 13%. Yang menarik justru adalah pilihan ketiga, Cak. Ada opsi bahwa pilih berjuang untuk khilafah. Nah, ini ternyata 50%. Nah, artinya memang polarisasi pemilih jika ada semacam pasangan-pasangan yang berubah komposisinya itu akan berdampak kepada apa? Preferensi politik yang berbeda dengan preferensi politik sebelumnya. Ya, katakanlah kalau sebelumnya ketika Anies tidak dipasangkan dengan Ganjar, ini pemilih Anies tinggi gitu. Ya, tetapi ketika ya Anies dipasangkan dengan Ganjar, jadi pemilih Anies yang tinggi tadi itu tinggal 37% yang masih bertahan milih Anies kalau dipasangkan dengan Ganjar. Sementara yang berpikir untuk tetap pilih capres yang lain, entah itu Prabowo atau yang lain lah ya, itu ternyata cuma 13%. Yang menarik adalah yang memilih berjuang untuk khilafah itu 50%. Ini real loh, ini bukan rekayasa. Ini semua orang bisa memilih di channel saya ini ya, channel kita ini ya. Jadi tidak kemudian beda dengan hasil survei ya. Karena survei itu kita tidak tahu siapa respondennya ya, samplingnya bagaimana, pertanyaannya apakah terbuka atau tertutup, kemudian simpulannya itu dibuat oleh tim apakah jujur atau tidak, apakah sebuah survei itu pesanan atau justru menggiring opini. Nah, kalau ini kan real. Ini benar-benar ada pertanyaan terbuka dan diberi pilihan-pilihan terbuka. Apakah tetap pilih Anies, pilih capres lain, atau pilih berjuang untuk khilafah. Ini baru 1 jam saja sudah 1.200 suara ya. Dan biasanya dari survei-survei AK channel itu biasanya puluhan ribu ya pemirsanya. Jadi kita tidak bisa menganggap bahwa ini hanya 1.200 ya, tapi nanti akan terus meningkat ya seiring dengan nanti perkembangan dari jumlah responden yang terus bertambah ya. Nah, ini juga perlu dilihat dari perspektif lain, yakni bahwa ternyata masalah capres ini ya tidak melulu menjadi kaplingan politisi yang ada. Ternyata struktur daripada pilihan-pilihan perjuangan yang lain itu masih dipertimbangkan oleh masyarakat ya. Khususnya apalagi pilihan-pilihan masyarakat itu tidak sesuai harapan atau calon pemimpin yang memang mereka idolakan ternyata dipasangkan dengan calon yang lain gitu. Misalnya nih, pilihan-pilihan di luar apa yang ada ini, pilihan-pilihan di tengah masyarakat ini kita bisa potret lagi. Misalkan kalau hari ini kan kita dikunci pada sistem pemerintahan demokrasi di mana salah satu jalan untuk melakukan perubahan adalah melalui pemilu. Nah, ini juga menarik kalau kita baca survei polling ya yang ada di channel kita ini juga, Cak. Nah, ini yang menarik adalah bahwa saya pernah membuat ya, Cak, kira-kira 1 bulan yang lalu, ini bisa dilihat di layar,
1 bulan yang lalu itu kita coba tanyakan kepada subscriber AK Channel itu, manakah sistem pemerintahan yang ideal untuk masa depan Indonesia yang mayoritas muslim gitu. Dari 14.000 suara, ternyata 81% mayoritasnya ini memilih khilafah Islamiyah. Dan hanya 17% yang masih bertahan dengan sistem republik. Ya, sistem pemilu, kedaulatan rakyat, itu hanya 17%. Jadi yang memilih khilafah Islamiyah, yang meletakkan kedaulatan di tangan syariat, itu 81%. Sementara sistem kerajaan, walaupun latar belakang Nusantara dulu itu ada kerajaannya, dengan kedaulatan raja, ternyata peminatnya baru 1%, ya. Hanya 1%. Sementara monarki konstitusi seperti di Inggris misalnya itu, ya ada pemilihnya. Cuman suaranya juga cuma 1%, termasuk sistem kekaisaran yang dulu pernah eksis ya seperti Romawi, juga kekaisaran Jepang. Itu ternyata hanya 1%. Nah, ini menarik ketika ada responden dari 14.000 suara itu yang memilih khilafah Islamnya adalah 81% begitu ya. Nah, saya ingin kembali kepada persoalan diskusi kita gitu. Saya ingin tegaskan bahwa sampai hari ini memang calon-calon yang ada itu belum fix ya, masih akan terjadi dinamisasi politik yang luar biasa sampai tanggal akhir batas akhir pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden di 20 November 2023 nanti. Jadi pertanyaannya sebenarnya kalau dalam konteks kemungkinan politik bukan hanya apakah Anies ya akan mungkin ya sesuai dengan tema kita mungkinkah berpasangan dengan Ganjar, terlepas di bawah itu kan tadi hasil survei kalau berpasangan dengan Ganjar justru akan melorot begitu, justru mayoritasnya akan pindah ke perjuangan khilafah ya, hanya 35%-an lah yang masih bertahan mendukung Anies gitu. Tapi persoalannya juga perlu ditanyakan apakah semua nama-nama yang hari ini beredar itu benar-benar akan menjadi capres gitu loh, terlepas mereka sudah dideklarasikan oleh partai pengusung gitu. Nah, ini yang juga perlu ingin saya jelaskan, bahwa yang pertama misalkan Ganjar Pranowo. Setelah ada dinamika misalkan partai Golkar dan juga partai Amanat Nasional bergerak melabuhkan dukungannya kepada Prabowo begitu. Dan PDIP juga paham di balik gerakan dukungan itu ada intervensi kekuasaan yang menggiring partai-partai ini untuk menggiring Prabowo ya. Kemudian mereka juga berpikir ulang, tentu saja kalau hanya mengandalkan elektabilitas Ganjar ya bisa saja keok PDIP. Maka pilihan politiknya bagi PDIP dua. Satu, mencari calon ya pendamping Ganjar yang elektabilitasnya tinggi yang bisa menolong Ganjar ya. Yang kedua, bisa saja mengevaluasi pencapresan Ganjar. Sangat mungkin dan tidak ada masalah bagi politik untuk ganti ya. Wong mereka belum dicalonkan ya. Baru menjadi masalah itu kalau sudah didaftarkan ke KPU begitu masa pencalonan sudah masuk ya terkunci gitu. Langsung argo dari proses pemilu itu jalan. Artinya Ganjar pun masih rawan. Masih rawan apakah dia akan dicalonkan melihat dinamika yang terakhir bergulir seiring merapatnya PAN dan Golkar ke kubu Prabowo begitu. Juga ya boleh jadi untuk menolong elektabilitas Ganjar ya skenario-nya Said Abdullah tadi jalan ya menjadikan Anies sebagai pasangan. Entah nanti di posisi cawapres atau capres itu hal yang lain. Yang kedua Prabowo Subianto. Prabowo Subianto ini juga terancam dengan judicial review Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 khususnya pasal 169 terkait batas apa namanya Cak? Ambang batas maksimal dan minimal usia presiden Iya. dan wakil presiden. Kalau batas bawahnya itu kan 35, batas atas Diajukan 35. ya, batas atasnya diajukan 70 tahun. Nah, kalau permohonan berapa 89 pengacara ya itu dikabulkan oleh 98. Mahkamah Konstitusi, maka amsyong Prabowo juga bisa batal nyapres. Karena hari ini posisi Prabowo itu sudah berusia 71 tahun. Ya. Jadi kalau itu dikabulkan, dia juga bisa berubah. Dan yang tiga, Anies Baswedan, ini juga belum aman. Ya. Karena ada tarik ulur tentang siapa sosok cawapres yang mendampingi Anies. Ini contoh ya. Kalau pada akhirnya AHY ya tidak direstui menjadi cawapresnya Anies, karena Nasdem masih ngotot begitu, bisa jadi AHY
Demokrat akan mencari koalisi yang lain yang lebih memberikan kedudukan terhormat bagi Partai Demokrat dan juga AHY ketua umumnya. Bisa itu terjadi. Gitu. Makanya Partai Demokrat punya kepentingan deklarasi cawapres daripada Anies itu sejak dini. Agar apa? Kalau ternyata bukan AHY, mereka bisa buru-buru meninggalkan koalisi dan mencari koalisi yang lain. Kalau di injury time mereka nggak mau dikunci. Kurang sehari ya, atau di batas akhir yang diumumkan ternyata bukan AHY. Kan mereka pusing mereka. Mau nggak mau harus ngusung. Padahal kita tahu semua ini terkait ansi soal politik gitu. Jadi kalau AHY misalkan tidak didukung, tidak jadi cawapres kemudian mencari koalisi yang lain, sebenarnya rasional secara politik gitu. Rasional karena kalau tanpa Demokrat nggak jalan juga ini koalisi yang digagas oleh Nasdem dan PKS ini nggak jalan juga. Gitu. Artinya semua kemungkinan masih terjadi karena sampai hari ini semua capres yang ada pun bisa jadi gagal. Nah, justru saya ingin menyampaikan pandangan yang ketiga ini yang paling penting. Yang paling penting itu substansinya adalah sebenarnya kita ini masyarakat rakyat ini tidak pernah dilibatkan untuk menetapkan siapa sih calon pemimpin kita. Itu kan hanya di tataran elit. Dan nanti kalau ya mereka merubah haluan, misalkan tidak jadi dukung Anies, ya kemudian Anies tetap dipasangkan sama Ganjar, kita juga tidak pernah diajak kompromi, tidak pernah dilibatkan untuk dimintai pendapat rakyat kita itu apa, misalkan kalau mau Anies misalkan dipasangkan sama Ganjar, kalian tetap milih enggak ditanya, nanti tinggal elit aja, kalian pilih silakan, enggak juga terserah gitu. Nah makanya kan sistem pemilu kita itu kan sebenarnya tidak menjadikan rakyat sebagai sumber kedaulatan. Sistem pemilu kita itu hanya menjadikan parpol sumber kekuasaan. Sementara rakyat suruh datang ke TPS hanya untuk nyoblos calon-calon yang sudah disiapkan oleh oligarki partai politik. Gitu. Kita itu tidak pernah diajak cawe-cawe siapa sih capresnya. Tidak, itu urusan partai. Karena pasal 222 Undang-Undang Pemilu itu jelas ditegaskan yang punya wewenang mengajukan capres-cawapres itu bukan rakyat, tapi partai politik, bahkan bukan sekedar partai politik, yakni partai politik atau gabungan partai politik yang punya suara 20% atau 25% suara nasional, yang baru punya tiket. Nah kita itu apa, Cak? Nanti ujungnya kita suruh milih. Harusnya kan kalau fair, justru sistem pemilu itu dirubah. Fairnya gimana? Ya sistem pemilu itu dirubah dengan cara pemilihan itu tidak perlu cetak kertas suara, cukup sediakan kertas putih sama ballpoint. Lalu silahkan rakyat menulis 2 nama. Siapa yang dijadikan presiden atau calon wakil presiden. 2 nama itu siapa saja. Jangan Cak Selamat nulis nama saya juga boleh, Cak. Saya juga mau ngukur seberapa banyak sih orang yang mencalonkan saya begitu kan ya. Biarin aja nanti suara tertinggi itulah jadi presidennya. Suara nomor 2 jadi wapresnya. Jelas. Nanti kalau Habib Rizik ternyata mendapat suara tertinggi, jadilah dia presidennya. Bagaimana kalau Habib Rizik tidak bersedia? Hal yang lain tinggal diturunkan. Suara terbanyak kedua, jadi presidennya. Bagaimana Ustaz Abdul Somad misalkan suara terkedua tidak bersedia jadi presiden? Turun suara yang selanjutnya. Ya, itu berarti benar-benar pemilu yang menerapkan kedaulatan rakyat. Terus sekarang enggak, Cak. Emang Cak Selamat pernah diajak rapat partai untuk menentukan siapa calon presiden. Jadi rakyat itu seperti kerbau dicucuk hidungnya datang ke TPS suruh milih nih menunya. Nah, misalkan hanya sambal terasi sambal jengkol, padahal ada rakyat yang nggak suka sambal terasi sambal jengkol, tapi suruh milih saja gitu. Akhirnya rakyat dengan kaidah ya akhafu dororoin biasanya begitu. Daripada tidak sama sekali. Kan bukan begitu konteksnya kalau memang benar-benar kita ingin menginginkan pemimpin yang sesuai dengan keinginan rakyat. Begitu Cak, pengantar dari saya. Iya, luar biasa Bang Ahmad Ruzudin. Menurut saya yang perlu ditakar itu sebetulnya adalah dalam konstelasi kontestasi politik itu di mana sih letak positioning lembaga survei sebagai bagian dari daya tawar saya kira. Karena Nasdem sendiri mengakui bahwa elektabilitas Anies Baswedan ini sekarang punya kecenderungan menurun. Juga melihat lembaga-lembaga survei yang ada yang selalu menempatkan positioning Prabowo dan Ganjar di urutan ranking 1 dan 2. Dan ini sebetulnya mengindikasikan soal adanya
rencana-rencana tertentu untuk secara realistis Iya. menakar Itu calon cari presiden Anies gitu lah. cari bantalan itu, Cak. Nah, di sisi yang lain kalau kita melihat instrumen yang lain yang disediakan melalui mekanisme elektoral dan ekosistem politik itu kan keberadaan KPU dengan track record hasil yang dikompilasi dari hasil pemilu, terutama dalam hal ini Pilpres. Kalau kita mengaca pada track record KPU sebelumnya tahun 2019 kan sulit dibayangkan sengketa yang harus diurus kalau ini ada problem terkait dengan transparansi seperti apa hasil pemungutan suaranya itu dari proses pemilu yang dilakukan itu benar-benar bisa diurus, benar-benar bisa diselesaikan sengketa itu di Mahkamah Konstitusi. Lagi-lagi persoalannya adalah seberapa jauh keberadaan Mahkamah Konstitusi memang benar-benar objektif, jujur dia untuk bisa menyelesaikan mekanisme yang terkait dengan judicial review atau gugatan terkait dengan hasil pemilihan umum. Kalau kita belajar dari tahun 2019 dan di sisi yang lain ya juga keberadaan Bawaslu dalam kaitan kontrol terhadap mekanisme proses penyiapan pada saat maupun setelah ketika ada hasilnya. Kalau kita melihat track record hasil survei, lembaga-lembaga survei, sebagaimana yang dirilis oleh CNBC Indonesia 16 Juli 2023, ada 17 survei terbaru Capres-Cawapres, Anies versus Ganjar versus Prabowo. Itu di antara 17 lembaga survei, banyak ini ada LSI Denny JA, Saiful Mujani, ada survei Kompas, lembaga survei nasional, macam-macam lah ini. Itu kesimpulannya hasilnya itu 11 lembaga survei mengunggulkan Prabowo, 6 lembaga survei mengunggulkan Ganjar, dan tak satu pun yang mengunggulkan Anies. Ini kan menarik menurut saya. Saya kira ini juga jadi perhatian kalau kita mencoba menakarnya dari sisi realitas kompetisi dalam kontestasi politik yang sekarang ini hadir di tengah-tengah kita, serta melihat seperti apa sih sebetulnya positioning lembaga survei untuk melakukan bargaining lah gitu. Kira-kira begitu. Kalau kita coba takar dari sisi koalisi perubahan untuk persatuan yang mengusung Anies, track record masing-masing parpol itu juga menurut saya tidak ada yang representasi benar-benar oposan lah. Karena kalau kita mencoba melihat pengelolaan partai politik di dalam kerangka membangun iklim pemerintahan yang ada di Indonesia dengan sistem demokrasi itu rasanya memang tidak ada yang namanya oposisi sejati. Kalau melihat misalnya keberadaan Nasdem yang pernah menjadi bagian dari koalisi pemerintahan, sekalipun akhir-akhir ini untuk agar Nasdem mungkin agar menjadi anak manis, dikasihlah PR beberapa proses hukum terkait dengan politisi-politisinya yang terjerat masalah korupsi misalnya. Demokrat juga begitu. Kalau kita melihat komunikasi-komunikasi yang dibangun di antara AHY dan Puan, itu dimungkinkan juga kemungkinan-kemungkinan ke depan seperti apa. PKS, kalau kita melihat track record PKS dari beberapa koalisi yang dilakukan di bawah gitu ya, di beberapa kasus pemilihan kepala daerah, koalisi PDIP dengan PKS itu juga terjadi gitu loh. Di Jawa Timur itu PDIP pernah koalisi dengan PKS untuk mengusung Gus Saifullah Yusuf misalnya. Sehingga kalau kita mencoba melihat dari sisi sikap politik atau perilaku politik di antara tiga parpol yang mengusung Anies itu sebetulnya tidak ada masalah. Kemungkinan-kemungkinan untuk memasangkan Ganjar dengan Anies itu bisa saja itu menjadi hal yang logik gitu loh. Bang Ahmad Ruzudin kalau mau mengaktifkan speakernya yang satu, speakernya yang laptop harus dikeluarkan supaya bisa ndak jumbo begitu. Nah, ini yang menurut saya penting, Bang Ahmad Ruzudin, kalau kita coba melihat bagaimana sih sebetulnya realitas kontestasi politik yang disediakan melalui mekanisme elektoral dalam ekosistem politik demokrasi. Seberapa jauh ini lembaga survei ini dimainkan dalam kepentingan untuk bargaining saja, untuk tawar-menawar saja. Karena ternyata ini kelihatannya koalisi perubahan dan untuk persatuan itu harus objektif juga, harus realistis lah dengan gempuran hasil-hasil
survei yang menyatakan bahwa elektabilitasnya Anies Baswedan berdasarkan konfirmasi itu, konfirmasi dari hasil-hasil survei itu menunjukkan positioningnya yang tidak berubah pada hasil survei di mana Anies selalu di dalam urutan yang ketiga setelah Ganjar dan Prabowo sekarang yang nampaknya dilegitimasi dari hasil survei itu urutan yang pertama, Bang Ahmad Husnuddin. Ya, eh, saya juga tidak tahu ya. Kadang-kadang kawan-kawan ini kalau punya keyakinan itu tidak konsisten, terbelah ya. Misalnya begini, ada yang berkeyakinan pilpres ini akan curang gitu. Tapi pada saat yang sama yakin juga bahwa capresnya akan menang. Padahal kalau pilpres ini curang, sudah pasti capresnya tidak akan menang. Kenapa? Ya karena yang menentukan pemenangan itu bukan elektabilitas, bukan masyarakat yang memilih, tetapi otoritas lembaga yang menyelenggarakan pemilihan, KPU gitu. Walaupun masyarakat memilih, yang menjadi soal itu keputusan KPU memenangkan siapa. Gitu. Jadi agak ambigu, Cak. Satu sisi yakin pilpres ini akan dibuat curang, si yang lain juga yakin capresnya akan menang. Padahal capresnya tidak menguasai seluruh perangkat untuk curang tadi. Sementara dia juga paham bahwa perangkat untuk curang itu dikuasai oleh rejim gitu. Ini kan sama saja bunuh diri politik sebenarnya. Karena kenapa? Karena kalau nanti setelah kalah kemudian mereka berteriak, "Oh, ini pilpres curang." Pasti gampang sekali untuk mematahkan argumentasi. Lu kalah ngomong curang, coba kalau lu menang. Kan diam saja. Artinya ketika kita meyakini pilpres itu curang, kemudian kita terlibat dalam kontestasi, itu sebenarnya omong kosong. Harusnya kalau Anda meyakini, kita meyakini pilpres itu curang, ya tidak ikut kompetisi sebagai bentuk protes dan tidak bertanggung jawab terhadap seluruh hasil kompetisi. Kalau kita menuduh pilpres curang, pada saat yang sama kita menginginkan perubahan dari pilpres, kita ikut elektoral, kita ikut memasarkan capres kita, begitu kalah baru teriak curang akan menjadi tidak bernilai. Ini yang pertama ya. Yang kedua, kalau kita bicara yang menentukan masa depan bangsa ini bukan rakyat, bukan pemilih, bukan aktivis, bukan, tapi tadi oligarki yang sudah mengendalikan seluruh alat kekuasaan. Karena itu yang dibutuhkan bukan lagi keputusan yang memenangkan capres, yang dikurang itu tinggal legitimasi publik. Nah, legitimasi publik itu kan nggak mungkin kita menghitung suara 270 juta penduduk sebenarnya kamu nyoblos apa atau enggak. Makanya legitimasi itu nanti dipotret melalui lembaga survei. Nah, hasil-hasil survei tadilah yang kemudian seolah-olah melegitimasi. Oh, kemenangan calon ini udah sesuai kok karena hasil surveinya juga sejalan. Gitu. Oh, Anies kalah wajar. Karena apa? Selama ini lembaga survei memang tidak mengunggulkan. Ya memang sih banyak yang milih tapi tidak diunggulkan. Jadi ya wajar kalah. Nah, kalau sudah begitu, apa yang bisa dilakukan orang yang telah menoblos di bilik suara terhadap suaranya? Nggak bisa apa-apa. Dia hanya berasumsi, oh mungkin saya nyoblos Anies ya, tapi yang nyoblos di luar Anies mungkin lebih banyak, sehingga kalah ya sudahlah. Nah, akhirnya begitu. Nah, karena itu lembaga-lembaga survei itu justru punya peran untuk melegitimasi opini publik terhadap desain kemenangan yang sudah ditetapkan. Gitu loh. Nah, tambahannya karena itu kayak hari ini kalau kita masih masuk pada lingkaran itu, ya berarti kita juga melegitimasi rencana itu. Gitu. Nanti ada legitimasi, oh semua sudah terlibat kok dalam pilpres ini. Semua orang-orang yang dianggap ingin jadi calon sudah ikut kok. Kita juga, ya mereka teriak-teriak curang kan sekarang. Dulu kan enggak. Buktinya mereka juga ikut pemilu, ikut nyoblos, jagoannya ikut dikampanyekan gitu. Nah, misalnya nanti kalaupun ada sengketa, uang sudah dibawa ke MK seperti 2019 yang lalu sudah dilegitimasi. Ya sudah dilegitimasi oleh otoritas penyelenggara, sudah dilegitimasi oleh opini publik melalui survei, bahkan dilegitimasi secara yudisial oleh MK. Lo mau apa gitu loh. Nah, sekarang ini kalau kita masuk situ ya jadi combe saja gitu loh. Jadi makin melegitimasi itu. Makanya saya lebih tertarik tadi, Cak. Survei tadi luar biasa tadi tentang
preferensi publik kalau Anies ternyata ini ya tidak berpasangan dengan yang lain, tapi misalkan Anies ternyata berpasangan dengan Ganjar. Nih, udah naik, Cak. Jadi sudah 1.400 suara nih, Cak. Siapa yang tetap pilih Anies? Ternyata turun, Cak. Tinggal 36%. Yang pilih berjuang untuk khilafah naik, Cak. 51%. Yang pilih capres yang lain, 13%. Nah, ini juga harus kita lihat ya dalam perspektif perubahan. Jangan ansih kita terkungkung dalam proses perubahan yang ya kalau mau berubah ya harus masuk sistem. Kalau mau berubah ya harus ajukan capres kalian siapa gitu. Kozinudin itu jangan teriak-teriak. Kozinudin itu bikin partai politik saja. Kozinudin itu nyapres saja. Selamat Sugianto itu jadi capres saja. Jadi jangan hanya duit tunggal diskusi. Duit tunggal politik sekaligus capres cawapres gitu. Itu kan narasi yang mau dibawa. Padahal kalau sudah masuk pada sistem yang mereka kelola ya kita hanya melegitimasi proses yang mereka jalankan. Begitu, Cak. Terima kasih. Ya, mestinya kan mereka juga secara objektif menakar kecenderungan golput. Kan ini kan bingkainya hak memilih. Itu kan hak konstitusional, bukan kewajiban konstitusional kan, kalau diatur di dalam kerangka perundang-undangan dasar itu. Nah, ternyata tren golput yang muncul pada pemilihan presiden itu kalau melihat dari waktu ke waktu pilpres itu yang menjadi catatan yang mengkhawatirkan, misalnya kalau kita bicara masalah sebagaimana yang dirilis di kompas.com ini. Pilpres 2009 itu sebanyak 28,09% golputnya. Kemudian meningkat pada Pilpres 2014 menjadi 30,42%. Hanya pada Pilpres 2019 itu menurun secara signifikan tinggal 19,24%. Lalu kemudian pada tahun 2019 ya, 2019 ya tadi itu ya, 19,24%. Kita tidak tahu ya nanti 2024 itu trennya apakah meningkat dari 2019 atau menurun. Tetapi yang jelas ini sebetulnya menjadi satu catatan seberapa jauh tingkat penerimaan masyarakat terhadap mekanisme elektoral yang sekarang ini disediakan dalam ekosistem politik demokrasi. Benar kalau Bang Ahmad Kusudin tadi itu menyampaikan satu alternatif begitulah. Alternatif yang tidak disediakan melalui mekanisme elektoral yang mestinya ini menjadi sebuah wacana pencerahan ruang-ruang seperti apa sebenarnya kemungkinan terkait dengan perubahan sistemik itu bisa direalisasikan yang direpresentasikan pada pilihan rejim dan sistem di luar kanal rejim dan sistem yang disediakan melalui mekanisme elektoral, karena masyarakat kan sekarang sudah mulai kritis ya, misalnya kalau kita bicara masalah ketersediaan data. Nah, pemilih tetap di antara kemarin yang berulang kali saya sampaikan ada 52 juta DPS yang kemarin dipersoalkan oleh Pak Dendi itu sebagai anggota caleg lah, calon anggota legislatif. Nah, seperti apa itu proses pembenahan terkait dengan daftar pilihan sementara yang nanti pasti akan dimigrasikan atau dikonversikan menjadi daftar pemilih tetap. Termasuk juga kemarin dugaan bocor atau kalau istilahnya Mas Agus Maksum itu bobolnya data Dukcapil sekitar 337 juta yang kita tunggu sekarang audit investigasinya dilakukan oleh Dirjen Dukcapil. Ini juga persoalan-persoalan yang menjadi bantalan pokok kalau kita bicara masalah elektoral yang menyisakan banyak problem-problem sistemik. Maka memang kita ini harus keluar dari berbagai istilahnya berpikir out of the box lah begitu, berpikir di luar kerangka pemikiran existing sekarang yang seolah-olah tidak akan mungkin terjadi perubahan kalau tidak bertumpu kepada mekanisme elektoral. Ini kan namanya apa ya kalau dalam bahasa Jawa itu jilahi lah gitu. Orang digonggong oleh satu mekanisme yang mekanismenya itu sudah mau tidak mau yes ini trimon gitu loh. Dengan calon-calon yang sudah disediakan. Kalau tidak cocok ya berarti kamu tidak menjadi bagian dari proses partisipasi untuk melakukan perubahan. Nah ini kan berpikir tidak open mind gitu, tidak terbuka Pak Ahmad Kusudin. Ya, Cak. Tadi kan sebenarnya saya sudah coba
memotret aspirasi masyarakat melalui channel YouTube kita ini kan, sebenarnya apakah mereka hanya berpikir melalui proses elektoral yang merupakan representasi dari sistem republik, atau mereka sebenarnya punya pilihan yang lain gitu. Ternyata setelah kita kasih ya pilihan yang lain, preferensinya tinggi gitu loh. Ini loh, manakah sistem pemerintahan yang ideal untuk masa depan Indonesia yang mayoritas Muslim? 14.000 suara, Cak. Yang memilih khilafah Islamiyah itu 81%. Sementara yang bertahan dengan sistem republik hanya 17%. Kerajaan 1%, monarki konstitusi 1%, dan kekaisaran 1% juga. Artinya apa? Artinya sebenarnya bukan masalah apakah semua harus masuk kepada proses elektoral untuk melakukan perubahan. Tapi bagaimana masyarakat diberi alternatif dan sehingga masyarakat bisa memilih jalan perubahan. Nah, tantangan terbesarnya adalah bagi para pejuang yang punya keyakinan alternatif. Misalkan tadi ya, para pejuang khilafah yang punya keyakinan negeri ini akan lebih baik jika menerapkan syariat Islam secara kafah, yang punya keyakinan ya negeri ini bahkan akan menjadi mercusuar dunia, bukan hanya mengemban peradaban bagi Indonesia, tapi mengemban peradaban Islam bagi dunia dengan khilafah, maka mereka sejatinya punya tanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi alternatif pilihan tadi kepada publik yang sifatnya juga masif dan terbuka. Tidak boleh hanya bagi komunitas tertentu yang kemudian kita merasa, wah ini menjadi arus baru perubahan, tapi baru di komunitas tertentu. Makanya harus segera disampaikan ini kepada publik sehingga nanti kita takar publik maunya apa sih ya, masih mau tetap dengan perubahan pilpres yang kita tahu, kita takar hasilnya juga sudah bisa kita arah hasilnya sudah bisa kita tahu akan kemana, atau kita mau membangun perjuangan yang memang lepas dari kendali oligarki, lepas dari intervensi oligarki, dan memang benar-benar merdeka menentukan masa depan umat di negeri ini, bahkan bukan hanya masa depan bagi umat di negeri, tapi juga masa depan bagi umat Islam di seluruh dunia. Begitu, Cak. Ya, silakanlah Bang Ahmad Hussein. Saya kira cukup ya pengayaan fakta kita. Yang menjadi challenge menurut saya adalah kalau memang preferensi politiknya termasuk mengakomodasi mereka menjadikan golputnya itu golput ideologis katakanlah begitu. Dari golput yang tidak punya dasar argumentasi ke golput yang punya dasar argumentasi karena dia melakukan pilihan di luar mekanisme elektoral yang konstitusional juga karena hak memilih itu adalah hak, boleh memilih atau boleh tidak memilih. Itu ruang-ruang konstitusional kalau saya pahami yang disediakan sebagai bagian dari kebebasan untuk menyatakan pendapat atau menyatakan pemilihan. Ini apa yang menjadi catatan penting bagi kita terutama umat dan bagi para penguasa terkait dengan keberadaan mekanisme elektoral yang sekarang dikanal sebagai satu-satunya mekanisme yang harus mau atau tidak mau masyarakat harus mengikuti. Bang Ahmad Hussein, silakan. Ya, jadi begini, Cak. Saya pikir begini. Kita itu kan harus bergerak secara aktif ya. Kalau kita marah kemudian waton suloyo, nah itu bukan karakter umat Islam. Jadi orang yang golput tanpa pilihan perjuangan itu sebenarnya waton suloyo. Karena dia sebenarnya tidak dihitung sebagai komponen yang menentukan perubahan. Mau golput berapapun ya pemilu tetap jalan, pemilu tetap legitimate gitu. Di Amerika itu golputnya juga tinggi, tapi pemilu jalan aja. Bagi mereka nggak penting yang golput berapa. Yang penting suara yang masuk, suara yang dihitung, yang menang siapa. Udahlah jalan pemerintah. Nah, karena itu kalau hari ini golput itu hanya ditafsirkan sebagai waton suloyo, ya saya juga tidak sependapat. Justru kita harus mengambil pilihan. Nah, pilihannya apa? Nah, menurut saya pilihan kalau itu berangkat dari akidah Islam, itu bukan pilihan. Kewajibannya ini adalah kewajiban memperjuangkan Islam. Nah, bagaimana mekanisme memperjuangkan kewajiban memperjuangkan Islam? Mencontoh Rasulullah. Apa teladan kita Rasulullah dalam memperjuangkan Islam? Dengan dakwah. Dakwah yang bagaimana? Dakwah sampai tegaknya kekuasaan Islam. Kalau kekuasaan Islam tegak untuk apa? Untuk menegakkan Islam. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan daulah khilafah yang dilanjutkan oleh para sahabat dan para khalifah setelahnya. Karena itu, ketika hari ini daulah khilafah sudah tidak ada sejak tahun 1924 di Turki terakhir diruntuhkan, maka
Fokus dakwah kita adalah untuk menegakkan kekuasaan Islam, yakni menegakkan daulah khilafah yang tujuannya adalah untuk menegakkan syariat Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Demikian, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi diskusi duit tunggal politik bersama Bang Ahmad Kusnudin, sarjana hukum, penuh dengan pencerahan. Semoga ini ditangkap sebagai hal yang sangat positif, sebagai bagian dari pencerahan terhadap realitas politik yang sekarang ini berkembang, serta dalam perspektif Islam. Karena kita sebagai seorang muslim tentu harus memandangnya dengan keyakinan Islam, yang Islam memiliki karakteristik pemikiran yang khas, untuk kemudian agar Islam bisa diterapkan sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Terima kasih saya sampaikan Bang Ahmad Khosinuddin. Ya, Terakhir saya sampaikan salam jalan fikir sehat. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya.